Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan cara mengkonfigurasi bagaimana sih mengkonfigurasi di Dynamic Routing OSPF atau bisa disebut Open Starter Start First. Nah, secara harfiah, pengertian OSPF Dynamic Routing ini ialah singkatnya jalur tercepat dan terbaik melalui jaringan. Nah, si OSPF itu algoritmanya menggunakan Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek mana antara dua node dalam jaringan yang menjadi jaringan terbaik untuk saling terhubung. Nah, tidak banyak basa-basi, langsung saja ke bagian konfigurasinya. Kita menggunakan router yang PT lalu disalin, lalu kita cek bagian switchnya, maksudnya di PC. Awal-awal kita akan melakukan pengenalan dulu dari setiap perangkat dan juga memberikan IP dari setiap perangkatnya. Yang pertama ini kita sebut R1, yang ini R2, ini PC1 dari R1 dan ini PC2 dari R2. Oke, selanjutnya kita melakukan pemasangannya. Kita beridentifikasikan IP. Yang ini 10.10.1 menggunakan prefix 24. Lalu yang bawah 192.168.1.1.24 ini sebagai IP gateway-nya PC1. Ini IP networknya atau IP address-nya dari router ke router sebagai lalu lintas nantinya. Ini 10.10.10.2.24. Lalu yang gateway-nya di router kedua 2.1.4. Nah, ini kita salin agar lama. Ini kita gunakan di 2.2. Nah, ini 2. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan menyebalkan lalu config terminal lalu int ra fa fa 1 0 sh. Nah, lalu 00 sh. Oke, exit. Saatnya kita konfigurasikan di bagian int fa00 yang menuju ke PC1. Ntar IP add 192.168.1.1 lalu tambahkan subnet node-nya dengan prefix 24, enter, lalu exit, lalu kita tambahkan di sini IP-nya 1.2 dan masukkan gateway-nya yaitu 1.1. Oke, kita cek apakah port 00 sudah terdaftar. Oke, sudah ada yang IP add yang 192.168.1.1.4. Nah, lalu kita ke port yang bagian FA1.0 atau bagian 10.10.10 ini. Kita masukkan IP-nya, lalu masukkan gateway-nya, subnet tasnya. Oke, lalu keluar, lalu kita pindah ke router 2 ini. Maaf, tadi sedikit typo. Kita nyalakan lalu config terminal.
Lalu setelah itu kita masukkan portnya INT FA170 dahulu yang menuju router lain. Kita shutdown, nyalakan, lalu kita keluar, lalu kita masukkan ke port 00-nya, lalu kita nyalakan. Nah, setelah semua port nyala, kita masukin lagi, melanjutkan tadi yang di router 1. Kita masuk di router 2 dengan port 10 yang menuju ke router 1. Kalau kita masukkan IP address-nya 2.10.10.2 dengan masukkan subnet mask-nya. Oke. Setelah itu kita exit lalu masuk ke interface 0/0 yang menuju ke PC. Lalu masukkan IP add, dan masukkan 2.1 sebagai gateway-nya si PC 2 ini. Prefix beres. Lalu kita masukkan IP. Kita tambah IP. Fix 2.2. Lalu ini kita cek bagian router 2 apakah sudah ada terdaftar IP address-nya. Oke, untuk interface 1.0 yang menuju ke router 1 itu sudah ada, lalu interface 00 itu yang menuju ke PC 2 sudah ada. Selanjutnya kita konfigurasi routing dinamis yang OSPF-nya. Kita pertama di routing pertama, yang membedakan antara dynamic routing sebelumnya yaitu EIGRP dengan dynamic routing OSPF itu ialah dari vendor. Untuk EIGRP itu kan vendor routernya atau perangkat untuk konfigurasi dynamic routingnya itu harus sesama dari Cisco. Nah, untuk yang OSPF itu bisa jadi disebut dengan open standard, yang dimana bisa Cisco dengan Cisco, bisa Cisco dengan vendor lain. Seperti itu ya. Kalau kita langsung router OSPF, kita tanda tanya. Nah, ini adalah proses ID. Jika di EIGRP yang sebelumnya itu menggunakan autonomous number, yang dimana si number ini itu harus sama dengan router-router yang lainnya agar bisa saling terbaca atau saling terhubung. Nah, untuk proses ID ini bisa berbeda. Misalnya ini di router 1 menggunakan ID pertama, nah ini untuk router 2 menggunakan ID yang kedua. Nah, itu pasti sama, tidak apa-apa. Nah, kita karena ini di router pertama, kita masukkan ke IP1, enter, lalu masukkan IP networknya Cisco.10.10.0, lalu kita tanda tanya. Nah, yang OSPF itu ada namanya wildcard bit. Nah, wildcard bit itu kita harus menghitungnya menggunakan subnet mask dari subnet mask semua subnet mask 32 bit yang IP /4 yang semuanya, lalu ini subnet mask dari prefix yang kita gunakan. Nah, karena prefix 24 itu ialah 255.255.255.0. Nah, jadi wildcard bit atau dengan yang sudah dihitung oleh kita itu ialah wildcard max-nya ialah 0.0.0.255. Oke, saya tulis 0.0.255. Lalu kita tanya lagi. Nah, ini kita perlu diperhatikan dari area set. Untuk areanya kita tulis lagi. Nah, ini areanya untuk OSPF itu terbagi dua. Ada yang sebagai desimal, angka desimal, atau
ke dalam IP address format. Nah, kita gunakannya sebagai decimal value atau sebagai angka desimal. Nah, perlu diperhatikan area area dengan ID dari si router OSPF itu harus diperhatikan. Nah, misalnya kan OSPF itu bisa berbeda. Nah, untuk yang area itu harus sama. Kita harus menggunakan 0. Nah, nanti yang router 2 juga kita harus menggunakan area 0. Dan misal selanjutnya menggunakan VLAN atau router ketiga, kita harus menggunakan area 0, tapi ID-nya boleh berbeda. Jadi ini harus sama dengan si jalur yang nanti kita misalnya akan dibuat. Oke. Lalu setelah itu kita klik enter. Nah, untuk ngeceknya, oke, kita akan cek. Selanjutnya kita advertise atau kita buatkan lagi IP root OSPF-nya untuk si PC ini yang 192. Kita masukkan IP networknya si 192.168.1.1 ini 0, lalu masukkan ke card max-nya 255, lalu area 0. Oke. Selanjutnya kita exit lalu masuk ke router kedua. Kita tandain dulu yang bagian sini. Oke. Lalu masukkan router OSPF. Lalu kita masukkan ini karena router kedua, kita masukkan, kita samakan saja sesuai dengan jumlahnya. Kita menggunakan OSPF 2, lalu tambahkan IP networknya 0.0, lalu wildcard max-nya karena sama menggunakan paket 24, jadi tambahkan saja bagian. Lalu masukkan areanya itu 0. Lalu kita masukkan untuk IP netnya di PC 2.0. Oke. Nah, jika ada proses perintah atau notifikasi seperti ini, artinya sukses sudah merouting dinamiskan dari si OSPF ini dua ini ya, dengan ada nama IP 192.168.1.1 ialah IP gateway-nya yang router 1 itu sudah neighbor, sudah terbaca saling bertetanggaan dengan si router 2 ini. Dari asalnya loading menjadi full. Oke. Selanjutnya kita masukkan area 0 untuk antisipasi aja, jadi kembali lagi config. Lalu kita cek di do solve IPOSPF network. Nah, kita bisa lihat network yang sudah bertetangga yaitu yang router 1 ini. Nah, dengan melalui adresi lalu lintas yang 10.10.10 itu. Itu sebagai next hop-nya. Lalu kita tes. Kita ping dari sini sukses. Oke. Selanjutnya kita nambahkan VLAN. Misalnya kita nambah VLAN. Nah, karena saya akan membuat 3 router terlebih dahulu sebelum menambahkan VLAN. Kita masukin lagi di routernya menggunakan PC. Nah, ini di ketiga dengan nama R3 dan ini PC3. Oke. Kita masukkan masukkan kabelnya.
Untuk konfigurasinya sama seperti yang dari dua router ini. Oke. Yang pertama kita enable terminal. Lalu kita membuat IP-nya dari setiap perangkat. Lalu menyalakan si kabel-kabelnya. INT A00 kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu 6. Oke. Nah, bagian sini kita nekat di router kedua. INT A60 A. Sudah kita tambahkan IP-nya untuk di PC client IP add 192.168.3.1.255.255.255.255.0. Lalu kita keluar lalu masuk ke port 00 IP add 10.10.3.124, lalu masukkan subnet masknya, lalu kita masukin lalu kita masuk ke port 60 yang arahnya ke router ketiga dari router kedua. IP add 20.20.2 masukkan ini subnet masknya. Oke. Selanjutnya kita masukkan IP di bagian PC3. Ini menggunakan 3.2. Masukkan gateway-nya 3.1. Kita cek di router apakah sudah menambahkan IP dari sama port. Untuk port 1.0 itu 3.1 sudah benar. Itu 2220.1 sudah benar. Lalu dari router kedua dari port 6 yang mengarah ke router 3. Oke. Nah, selanjutnya kita buat konfigurasi OSPF-nya. Ini adalah karena router ketiga, jadi router 3. Lalu masukkan IP networknya di router yang ke router ini 20.20.0, lalu masukkan build card marknya karena network 24 jadi sama 0.0.0.255, lalu area menggunakan area 0, lalu selanjutnya menambahkan IP networknya si PC 19.168.3.0. Oke, kita pindah ke sini ke router 2, masuk ke router OS PF2 karena kita samakan dengan jumlah routernya ya, ini yang bagian 2. Oke, masukkan network IP-nya yang 20.20 ini yang router ketiga, lalu with path max-nya 255 area 0. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa IP gateway dari 3.0 ini kan dari PC3 dari router ketiga port yang EVA 060 ke arah 3 router 3 dari loading ke full, artinya sudah saling bertetanggaan atau sudah terkonfigurasi bahwa ini
tersambung dengan Legend routing OSPF. Lalu kita cek 2SH IP OSPF Blackboard. Sebelumnya kan tadi ada satu, yang 1.1 ini ada 3.1. Nah, yang ini dengan yang ini. Lalu kita tes titik 3 ke 2, oke, titik 3 ke 1. Sip. Oke, sebelumnya saya akan memasukkan ini, menjabarkan IP, alamat IP-nya. Nah, ini kelupaan. 2020 titik ini tuh yang 2, titik 24. Ini 2. Nah, selanjutnya, semisalnya kita akan membuat routing dinamis OSPF dengan cara yang ada VLAN-nya. Oke, kita langsung saja ke bagian konfigurasinya. Kita masukkan, sebelumnya kita akan cek port dulu apakah masih ada. Ada sisa ini 4050. Oke, kita masukkan switch-nya, lalu PC. Nah, untuk VLAN di video ini kita akan membuat VLAN-nya 2 saja. Ini VLAN 10, ini VLAN 20. Nanti saya akan jabarkan agar sudah dipahami. Lalu kita masukkan kita masukkan. Baik, sebelumnya kita akan masukkan IP. Kita akan menyambungkan kabelnya dari router kedua ya. Dikarenakan yang router ketiga itu sudah tidak ada port lagi, tapi tidak apa-apa, tidak masalah, sama aja. Kita bagian masuk kabel isi VLAN 10, nah ini kabel VLAN 20. Lalu kita akan tuliskan IP-IP untuk menjabarkannya agar mudah dipahami. Untuk ini menggunakan 192.168.4.2, VLAN 20, bagian yang kelima, ke-52. Lalu untuk gateway dari VLAN 10-nya ini. Untuk gateway dari VLAN 20-nya adalah ini. VLAN 10, VLAN 20. Nah, untuk IP networknya dari sebagai lalu lintas agar sering tersambung, kita menggunakan 30 titik 1. Nanti untuk gateway dari ini kita akan bagian network 24. Oke. Nah, langkah yang pertama kita akan menyalakan port si switch ke router 2-nya ini agar bisa menyala. Kita masukkan portnya itu di 0. Oke. Kedua yaitu INT FA 7/0 no shutdown. Lalu kita masuk ke switch, saya nyalakan, lalu di terminal.
Bentar, ini kita di skip dulu. Oh iya, no. Lalu sebelum itu kita akan membuat VLAN atau konfigurasi VLAN-nya. Oke. Yang pertama kita akan membuat VLAN 10, lalu VLAN 20. Kita cek di USL VLAN BR sudah ada. Ini namanya sudah ditambahkan 2 VLAN, lalu kita masukkan port-port PC dari yang ini ke VLAN tertentu. Kita INT FA 1/1, lalu kita SW mau ACC, support mode akses, lalu support akses VLAN 10. Oke, selanjutnya kita ke port yang 2.1, yaitu di komputer yang VLAN PC 5 ini. SW mau ACC, SW ACC VLAN 20. Kita cek USL VLAN BR apakah sudah termasukkan. Oke, siap. Ini VLAN 10 1.1/1 yang 4, VLAN 20 2/1 yang ini. Oke, selanjutnya kita trunking di switch ini ke router ini menggunakan router kedua. Kita masukkan INT FA 7/6, lalu switch port mode TR. Selanjutnya kita trankingkan di switch ini ke para router agar VLAN ini bisa tersambung. Masukkan interface-nya INT FA01, switch port mode trunking, lalu switch port trunking VLAN 10 sampai 20. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan IP address-nya di router kedua. Masukkan portnya yaitu INT FA70. Nah, masukkan IP address untuk port ini yang menuju ke switch. Masukkan IP add 30.30.30.1/24. Masukkan subnet masknya. Kita cek di 7/0. Nah, sudah ada 30.30.30.1. Selanjutnya kita akan konfigurasikan sub interface-nya untuk si VLAN ini. Kita masukkan INT FA7/0 titik VLAN 10 dahulu ini. Lalu masukkan encapsulation.1q 10. Lalu masukkan IP add 192.168. Masukkan IP 4.1 ini sebagai CPU-nya. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan subinterface yang VLAN 20 encapsulation.1q 20, lalu masukkan IP address-nya yang VLAN 20 itu 192.168.
5.1, masukkan subnet masknya. Oke, lalu kita cek dari router 2 yang tersambung ke VLAN ini, apakah berhasil. Jika berhasil, selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF-nya dari dua router ini, router 3, router 1 ke switch. Karena kita cek ya di PC 1 ke PC 4 atau VLAN 10 pasti tidak bisa karena belum dikonfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya kita akan dari tengah dahulu ya. Kita masukkan router OSPF, karena ini yang 2, kita ID-nya 2 aja. Lalu masukkan network IP-nya di 910 sama 920, 192.168. Sebelumnya kita akan ini dulu, 30.30 dulu untuk jalurnya. Masukkan wildcard max-nya yaitu 0.0.0.0.255 yang sudah dihitung, area 0. Oke, selanjutnya kita masukkan IP network-nya si VLAN 1020 ini. Terus 92.168.4.0. Terus lalu yang VLAN 20-nya yaitu 5.0. Kita tunggu, lalu kita pindah ke selanjutnya di router ketiga. Enablekan, lalu config terminal, lalu router OSPF 3 karena sudah ID-nya 3, lalu masukkan network IP-nya si yang switch itu. Selanjutnya kita akan cek do show IP route. Nah, pada router 2 kita lihat yang ada tulisan O-nya atau C itu adalah connected, O itu OSPF. Oke. Nah, kita lihat untuk IP-nya si yang VLAN ini nih, yang 4 sama 5. Nah, bahwa port yang VLAN 10 sudah ada, lalu di VLAN 20 pun sudah ada. Misalnya kita cek di bagian router ketiga biar ada terlihat perbedaannya. To show IP route. Nah, mengapa yang 4, 5 dan dari bandingkan antara router 2 dan router 3 itu berbeda? Kan router 2 itu connected, sedangkan router 3 itu OSPF berlambangkan O. Karena router 2 itu sebelumnya kan karena disebabkan oleh port lalu lintasnya itu langsung terhubung dari si switch. Nah, contohnya ini, si kabel FA70 ini kan yang dari router 2 ke switch, jadi itu sudah langsung dari bawaannya. Nah, sedangkan yang router 3 ini berlambangkan OSPF karena tadi sebelumnya bermodalkan dengan konfigurasikan routing dinamis. Kita bisa lihat dari ininya, dari jalur lalu lintasnya, bahwa router 3 itu yang bernamai 192.168.4.0 berdasarkan jalur 20.20.20.2, yang dimana 20.20.2 itu yang bagian ini nih, router 2 yang tersambung ke router 3.
Kita lihat lagi di router 1. Router 1 dan router 3. Nah, ini pasti sama-sama O. Kita enablekan lagi dahulu. Sudo sh IP root. Oke, nah sama-sama A. Apalagi ini untuk router 1 itu kan awalannya tuh udah ada 2, 3, 4, 5 itu O. Yang dimana 2 ini, 3 ini 4, dan ini 5. Intinya seperti itu ya. Nah, untuk konfigurasi OSPF kali ini video OSPF ini sampai di sini terlebih dahulu. Semoga dapat dimengerti dari penjelasan saya. Mohon maaf untuk pembahasan saya yang kurang dimengerti atau bahkan ada beberapa konfigurasi yang sulit dimengerti bagi kalian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bagian router dinamis BGP.